hidup di dalam Kristus, yang kedua hidup menurut roh dan bukan menurut daging, dan yang ketiga mengasihi Allah. Shalom Bapak Ibu semua. Kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur di tempat ini. Ini kali ketiga saya memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hingga saya boleh memberikan renungan untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat ke-39. Mari kita baca secara responsorial. Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita membacanya secara responsorial yang akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan Dia yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena orang yang ada dalam bahaya kami telah dianggap sebagai domba dan buah sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik yang ada malaikat maupun penerangan mereka, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, seperti tema yang saya tampilkan tadi di layar kita, yaitu mengenai lebih dari pemenang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin Bapak Ibu yang berada di tempat ini pernah menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang itu tidaklah hal yang mudah, ya. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, ini merupakan surat yang dituliskan langsung oleh Paulus, di mana pada saat itu Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di Roma, bahwa setiap orang yang berada di tempat itu telah dimenangkan, telah memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan yang mereka peroleh bukan karena hasil kerja mereka sendiri, tetapi karena darah penebusan Kristus terhadap mereka. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah,
apakah setiap kita yang berada di tempat ini boleh menjadi pemenang? Jawabannya ya, setiap orang yang berada di sini boleh menjadi pemenang. Setiap orang yang telah beriman, setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia berhak memperoleh yang namanya kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Tolong tampilkan slide berikutnya. Oke. Di sini saya menampilkan sebuah slide. Slide ini menunjukkan kepada kita kalau misalnya kita itu melakukan sebuah pertandingan atau perlombaan, pasti ada apresiasi yang akan kita peroleh. Ketika kamu menjadi sang juara, ada hal yang kamu peroleh. Bisa kita lihat di layar di sana, itu adalah bentuk apresiasi yang boleh diberikan kepada kita ketika kita memperoleh yang namanya kemenangan. Kemenangan atas pertandingan atau perlombaan yang kita tandingkan. Namun Bapak Ibu, dalam firman ini, kemenangan itu tidak hanya pada kemampuan kita untuk dimenangkan dari perlombaan ataupun pertandingan yang akan kita ikuti. Kemenangan dalam firman ini juga bertujuan atas mengalahkan masalah atau rintangan yang berada di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya sendiri boleh memenangkan rintangan atau masalah hidup di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kemenangan di dalam kehidupan kita. Namun untuk saat ini telah banyak sekali orang yang tidak memenangkan itu. Kemenangan yang sejati itu adalah kemenangan di mana kita itu berada di tengah-tengah Kristus. Dunia sekarang sudah banyak mengajak manusia untuk tidak memperoleh kemenangan itu. Karena apa? Karena hal duniawi itu sangat nikmat, Bapak Ibu. Tidak boleh dipungkiri bahwa hal duniawi itu tidak nikmat. Sangat nikmat untuk diikuti hal duniawi. Sehingga banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya, ia mengatakan percaya tapi tidak mengikut Kristus. Kepercayaan itu hanya dari mulutnya saja, tapi kalau imannya tidak percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya banyak orang yang lemah dan lesu itu tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya mereka menyerah. Kenapa mereka menyerah? Mereka menyerah karena menantikan kehadiran Kristus dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dalam menghadapi tantangan hidup kita, permasalahan hidup kita, banyak hal yang kita lakukan untuk menyelesaikannya. Namun dalam firman kali ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mampu menyelesaikan masalah kita dengan Kristus. Supaya apa? Kemenangan itu bisa kita peroleh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman ini di sini saya akan menunjukkan 3 cara bagaimana kita bisa memenangkan kemenangan itu di dalam Kristus. Cara yang pertama itu kita baca dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, tolong ayat Alkitabnya ditampilkan. Oke, Roma 8 ayat 1. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama membacakannya. Demikianlah sekarang tidak ada Hubungan lagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, dari Roma 8 ayat 1 ini, cara menjadi seorang pemenang itu yang pertama adalah orang yang ingin memperoleh kemenangan harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu bagaimana sih? Hidup di dalam Kristus itu sama dengan mengikuti firman-Nya. Hidup di dalam Kristus itu mengikuti petunjuk yang daripada Tuhan. Kita bisa belajar dari kisah Gideon, di mana ia seorang hakim dari Israel yang memimpin pasukan sebanyak 300 orang, ingin berperang dengan bangsa Midian, di mana pada saat itu bangsa Midian
banyak, bahkan sampai 135.000 orang. Ketika kita memikirkan 300 orang melawan 135.000 orang, secara manusiawi itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu, karena Gideon ini adalah orang yang hidup di dalam Kristus, karena Gideon ini adalah orang yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan, kemenangan pun ia peroleh. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Paulus, yaitu tokoh Alkitab yang terkenal yang menuliskan Perjanjian Baru, di mana pada saat itu ketika ia menyampaikan berita kebenaran Tuhan, banyak kesengsaraan yang ia terima, bahkan penderitaan yang ia terima. Namun Paulus tidak sampai di situ saja, tidak stuck di situ saja. Paulus semakin bergiat memuji memuliakan Tuhan, bahkan menyampaikan Tuhan ke berbagai kota-kota, baik ke Galatia, ke Roma, dan lain sebagainya. Ia selalu setia bahwa Tuhan itu akan selalu menuntun hidup Paulus. Dan pada akhirnya dan endingnya itu, Paulus juga memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 1 ini, apa sih pelajaran yang bisa kita petik Bapak Ibu? Pelajaran yang bisa kita petik dari firman ini adalah, ketika kamu ingin dimenangkan dari masalah hidupmu, hiduplah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang pertama untuk memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 5. Mari kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, dari poin kedua ini, hal yang bisa kita ambil yaitu hidup menurut roh dan bukan mengikuti keinginan daging. Hidup menurut roh dan keinginan daging itu merupakan dua hal yang bertolak belakang. Hidup menurut daging biasanya ini instan, namun pada akhirnya akan terjerumus ke dalam dosa. Sedangkan hidup di dalam roh ini, kita hidup atas tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi jika kita ingin menjadi seorang pemenang, hendaklah kita hidup menurut roh. Bagaimana roh itu bekerja dalam kehidupan kita? Ia bekerja dengan menuntun, membimbing kehidupan kita, bahkan aktivitas kita sehari-hari. Ketika kamu hidup di dalam roh dan tidak mengikuti keinginan dagingmu, di situ kamu akan memperoleh yang namanya kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Yang ketiga, poin yang ketiga dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang panggil sesuai dengan rencana. Oke, Roma 8 ayat 28. Poin intinya itu adalah mengasihi Allah. Ketika kita sudah mampu tadi untuk hidup di dalam Kristus, kemudian kita hidup berdasarkan roh, ini yang paling penting, yaitu mengasihi Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Kita bisa mengasihi Allah itu lebih dari apapun, lebih dari pasangan hidup, anak ataupun sebagainya. Ya, karena Allah itu rindu untuk dikasihi. Ketika kamu mampu mengasihi Allah, percayalah Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 28 dalam Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan Kristus sendiri akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu.
Dia akan turut bekerja dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kita bisa mengasihi Allah ini, kemenangan atau permasalahan hidup yang belum selesai kita lakukan dalam kehidupan kita dapat kita peroleh. Dapat kita peroleh melalui cara yang ketiga ini. Jadi dari poin yang tadi ada 3 hal yang boleh kita lakukan untuk memperoleh kemenangan itu, bahkan lebih dari pemenang. Yang pertama tadi kita harus hidup di dalam Kristus, yang kedua hidup menurut roh dan bukan menurut daging, dan yang ketiga mengasihi Allah. Untuk renungan kita hari ini, untuk itu hendaklah setiap kita yang berada di tempat ini menjadi seorang pemenang yang sejati, yang hidup di dalam Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu, hingga Tuhan Yesus kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami renungkan pada hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau mengajak kami, setiap kami untuk menjadi orang yang percaya dan beriman kepada-Mu, sehingga setiap kami yang berada di situ Tuhan memperoleh kemenangan yang sejati daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah ini hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin.